Oh lala. Kilau Scarlet, seperti plasma kental, meresap dari pedang darah yang keras kepala namun kuat, dan bau darah yang kuat juga dipenuhi dengan langit dan bumi ini. Kamu bisa mati di bawah pedang setan darahku. Dua pemimpin memegang pedang darah, garis darah mengembun di kedua pupil. Dengan munculnya keadaan ini, setiap kalimatnya sepertinya memiliki bau darah yang kuat. Di bawah fluktuasi ini, jika pikiran tidak kuat, mereka akan kehilangan keberanian untuk bertarung karena hal ini. Hai, saat ini, pemimpin kedua tampaknya tidak berniat memberi Qin Yichen kesempatan untuk memberontak. Pedang darah di tangannya terkejut, dan gelombang suara aneh terpancar dari ujung pedangnya. Ada juga bukaan merah di ruang di sekitarnya. Pembengkakan. Ketika dia mendengar gelombang suara aneh itu, kulit Qin Yichen juga sedikit kental, karena dia menemukan bahwa dengan gelombang suara itu, darah di dalam tubuhnya ternyata mendidih secara otomatis. Rasanya seperti ada kecenderungan untuk pecah. Keluar. Ini adalah teknik kultivasi yang aneh yang dapat memengaruhi bloodline. Mata Qin Yichen membeku sesaat, lalu jantungnya bergerak, dan kekuatan garis darah bergerak sedikit untuk langsung mengonsumsi gelombang suara yang terkikis ke dalam tubuh. Di antara banyak metode Qin Yichen, yang paling kuat sebenarnya adalah kekuatan garis darahnya. Siu. Ketika Qin Yichen baru saja melahap gelombang suara aneh di dalam tubuh, garis darah di dua murid utama tiba-tiba memadat, dan kemudian bentuk tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi cahaya merah dan ditembakkan di tangannya. Pedang darah menikam jalur bunga pedang yang ganas dengan kilat, diselimuti di depan Qin Yichen. Di bawah bunga pedang semacam ini, ruang terkoyak oleh kehidupannya. Ketegasan seperti itu, bahkan puncak raksasa, saya khawatir itu akan cemburu. Ding, ding. Dalam menghadapi serangan yang begitu sengit, Qin Yichen tidak berani mengabaikannya. Dia menggerakkan pikirannya, yang menjara dengan kejam, tinjunya diayunkan satu demi satu, dan melawan bunga pedang yang ganas sebanyak mungkin. Suara renyah Jin Tai Jiaoge bergema terus-menerus di udara, dan kedua sosok itu juga terus-menerus melintas di langit. Setiap kali ada pertempuran, badai dahsyat akan datang. Hai. Dengan suara nyaring, kedua sosok itu kembali berhadapan dengan kekuatan yang dahsyat, dan dengan suara yang jernih, fluktuasi yang dahsyat tersapu. Di antara mereka, sebuah siluet ternyata berada beberapa meter jauhnya. Melihat lebih dekat, kali ini kaget, ternyata yang selalu punya momentum untuk stabil. Saat ini, beberapa tanda putih muncul di tubuh jangkrik ini, tampaknya tertinggal saat bertarung dengan kedua pemimpin. Dan jika dilihat seperti ini, ternyata agak lemah. Setelah pecahnya cara aneh seperti itu, kekuatan dua pemimpin menjadi menakutkan. Selain itu, Qin Yichen juga melihat dengan jelas bahwa masih ada jejak Qi yang berbau darah di tubuh boneka itu. Energi darah ini terus terkikis dari boneka itu. Meskipun Guilei sama sekali bukan persepsi, tetapi dengan erosi energi darah, hati Qin Yichen mau tidak mau membangkitkan rasa pembantaian. Qin Yichen terkejut dengan pengaruh semacam ini. Jika saya menggantinya dengan pembangkit tenaga listrik yang hidup, saya khawatir itu akan terlihat lebih menakutkan saat ini. Jie, kalian yang menyembunyikan kepala dan ekornya, apa menurutmu kamu bisa memblokir orang tua itu dengan jangkrik? Berani tidak menghormati sukuku, kamu akan dimakamkan di sini hari ini. Seolah merasakan fluktuasi kekerasan dari tubuh Qin Yichen, ada juga seringai di wajah pemimpin. HMPH. Mendengar ini, Qin Yichen menyelinap. Dia tidak segera menyelesaikan dampak negatif dari aura kejam. Untuk Qin Yichen, yang telah mencapai status puncak tertinggi dalam kekuatan roh, mudah untuk menghapus efek ini. Dia melakukan ini hanya untuk melihat efek tak terduga dari metode klan berdarah ini. Dua kepemimpinan secara alami tidak diketahui, dan kebanggaan Qin Yichen akan sangat tak tertahankan di benaknya. Lagi pula, hegemoni yang luar biasa seperti pedang iblis darahnya tidak hanya dapat mengikis pikiran lawan, tetapi bahkan senjata suci. Sayang sekali dia bertemu dengan Qin Yichen, iblis jahat. Dalam hal kekuatan garis darah, dia sepenuhnya mampu menekan pemimpin kedua, dan pikirannya tidak berada di luar pengaruh yang pertama. Dan kedua pemimpin itu tidak tahu apa-apa tentang itu, tetapi kali ini perhatiannya tertuju pada boneka itu. Meskipun menurutnya Qin Yichen sudah mulai terpengaruh, dewa di depannya tidak tahu terbuat dari bahan apa, tetapi tampaknya masih belum dihapus. Pedang mata darah. Setelah samar-samar bergumam sendiri, dua pemimpin juga siap melakukannya dengan cepat. Dengan suara teriakan pelan, saya hanya bisa melihat bahwa garis keturunan di matanya juga agak kaya. Di atas pedang darah di tangannya, energi darah dengan cepat berlama-lama, dan akhirnya di atas pedang, ternyata memiliki bola mata yang aneh. Bola mata ini penuh dengan garis darah. Jika penglihatan diproyeksikan di masa lalu, seolah-olah pikiran dilahap olehnya, yang sangat aneh. Hai, dengan munculnya bola mata berwarna darah ini, energi darah dari tubuh pedangnya langsung menyatu. Bahkan energi darah yang tersebar di udara juga tertarik oleh kekuatan devouring yang menakutkan. Di bola mata berdarah itu, siu. Di bawah konvergensi ini, cahaya merah di bola mata berwarna darah menjadi lebih kuat.
Ketika sinar cahaya mencapai batasnya, cahaya darah seukuran ibu jari tiba-tiba meledak. Ditembak mati-matian pada boneka di udara. Saat cahaya darah ini muncul, udara di sekitarnya seakan hancur menjadi kehampaan dalam sekejap, dan kecepatannya menjadi lebih cepat. Bang! Di bawah cahaya darah ini, saya bahkan tidak punya waktu untuk menghindar. Saya dibombardir oleh cahaya darah di dada saya. Dengan suara keras, tubuhku langsung meledak, pasangan itu acuh tak acuh. Di mata saya, tampaknya secara bertahap menjadi hampa. Orang ini, sungguh sengit. Merasakan adegan ini, Qin Yichen juga tidak mampu tersedot dalam napas dingin. Cahaya darah barusan. Saya khawatir itu sudah bisa dibandingkan dengan kekuatan penuh dan satu jari awan jahat. Jie, lihat apa lagi yang bisa kamu andalkan sekarang. Melihat efek one shot miliknya berhasil, wajah sang komandan pun muncul dengan sentuhan jangkrik. Saat berikutnya, dia melangkah di bawah kakinya dan berubah menjadi cahaya darah dan menembak Qin Yichen.